Tian mau cerita apa nih, Tian? Ini soal saya dan ibunya teman saya. Dan di saat rumahnya itu sepi, saya Hmm. main ke rumah teman saya itu. Hmm. Ya udah, saya dibawa dalam kamarnya. Kepunyaannya dia itu tuh masih enak, Hmm. seperti anak-anak gadis yang lain lah ya. Bahkan punya saya diisep-isepnya lebih parah banget itu, dia menghayatinya bener-bener banget. Hmm. Tapi kok ekspresi lu biasa aja sih? Saya belum apa-apa, belum apa apa ya, maksudnya belum ancang-ancang, dia udah mulai iya Gimana? nyolong star gitu. Gimana tuh nyolong star Ya emang? gitu. Sama tetangga saya juga sih, Mbak. Sama tetangga? Sama tetangga. Waktu masih kuliah apa udah kerja nih? Waktu masih SMA kelas 1. SMA kelas 1. Gimana ceritanya? Tapi kenapa dia nyuruh saya untuk melepas dalemannya ya? Oke, di diare kali ini sebut saja Tian. Tian akan bercerita. Kalau dia agak nyerempet-nyerempet, ini adalah konten dewasa. Tetapi ada pelajaran di setiap konten dari kisah-kisah narasumber ini. Kita akan sama-sama belajar dari pengalamannya narasumber yang ada di diare. Tian mau cerita apa nih, Tian? Ya, sebelumnya saya sih agak-agak kurang enakin ya untuk cerita soal ini, Mbak. Heeh, Ya, kenapa tapi tuh? gimana lagi ya? Ini soal saya dan ibunya teman saya. Ibunya teman? Nah, Kenapa? saya ada hubungan dengan ibunya. Dengan Nah, ibunya. Oke, gimana ceritanya tuh? Kok bisa ada hubungan sama ibunya teman? ya, kebetulan kan dia itu teman sekolah saya SMA. Mm-mm. Awal mulanya biasa aja tuh Mbak, saya main ke rumahnya, Mm-mm. ya nggak ada reaksi-reaksi yang intens lah Mm-mm. ibunya terhadap saya. Mm-mm. Pas berubahnya itu di saat bapaknya udah meninggal. Bapaknya udah Bapaknya meninggal. teman saya itu udah meninggal. Lalu berjalannya waktu udah lama meninggal, saya kan masih main tuh ke rumahnya. Mm-mm. Saya anggap ibunya itu, saya pikir anggap saya sebagai anak lah ya. Mm-mm. Ternyata di luar apa ya, ekspektasi saya lah. Mm-mm. Gimana emangnya ibunya itu? Ternyata dia ada rasa sama saya. Emang dia ngomong? Ya dia sempat katanya ngagumin saya bahwa saya ganteng lah, saya ya pokoknya segala macam lah, muji-muji saya gitu. Mm. Dan di saat rumahnya itu sepi, saya Mm-mm. main ke rumah teman saya itu. Mm-mm. Ya udah, saya dibawa dalam kamarnya. Itu teman kamu kemana tuh pada saat itu? Dia lagi keluar waktu itu, dia lagi nyervis kendaraannya apa ya, lumayan Mm-mm. agak lama lah. Mm-mm. Terus? Saya nunggu di rumahnya kan. Mm-mm. Ya udah, ibunya itu ngajak saya untuk berhubungan suami istri. Mm-mm. Gimana ngomongnya? Awal mula ya saya ke kamarnya, ngobrol-ngobrol biasa. Mm-mm. Akhirnya ibunya itu meluk-meluk saya dan nyium-nyiumin saya. Akhirnya kan saya juga nggak munafik ya Mbak. Mm-mm. Ya saya terpancing juga, ya udah terjadilah hubungan Mm. seperti itu. Gitu. Terus? Kebetulan juga si teman saya itu sampai saat ini dia tidak tahu bahwa saya pernah ada hubungan sama ibunya. Udah lama berhubungannya? Setahun lah Mbak. Setahun. Hmm. Berarti udah berapa kali tuh main sama ibunya? Kalau dihitung-hitung sih ada 10 kali sama ibunya. 10 kali. Hmm. Tetangga-tetangga nggak curiga? Ya kan kebetulan rumahnya itu kompleknya besar gini Mbak, ya seperti kayak komplek-komplek rumah elit lah. Mm-mm. Tetangga tuh udah bodo amat lah, lo gua lah gitu. Jadi Mm. nggak peduli amat lah. Mm-mm. Terus emang kamu dikasih uang atau enggak? Sama ibunya itu kok diajakin gitu mau aja? Enggak sih. Ya Hmm. karena saya juga emang saya nggak munafik, emang ibunya masih kenceng ya kan, masih cantik lah. Hmm. Ya gimana enggak, ya gimana saya nggak terpancing ya kan. Ya udah. Jadi sampai sekarang masih berhubungan atau sudah? Udah enggak, semenjak saya udah lulus SMA tuh. Udah lost Hmm. contact. Oke, terus Dan pas saya masuk kuliah, saya ada hubungan lagi Mbak sama? sama dosen saya. Oh, sama dosen. Gimana tuh hubungannya? Awal mula dosen saya itu kan ya emang orangnya agak-agak galak lah, killer gitu kan sama Mm-mm. mahasiswa. Mm-mm. Tapi ternyata pas kelama-kelamaan
dia kenapa baik gitu sama saya kan, Mm-mm. ngajak saya untuk jadi asisten dosen buat dia ya kan, Mm-mm. buat bikin-bikin materi pembelajaran mahasiswa. Mm-mm. Awal mula saya biasa yang nganggap dia itu dosen Mm-mm. saya kan. Tapi lama kelamaan Cewek kan cewek. dosennya? Lama kelamaan kenapa dia terlalu ini sama saya gitu. Saya Gimana? diajak ke kosan ya kan, kosan dia dekat sama Masa dosen kampus. ngekos? Dia kan perantau juga mbak, dia orang Oh, Sumatera. Saya kan oke. kuliah di Jakarta. Dia single? Kebetulan dia belum nikah, Hmm. Cakep dosennya? ya gitulah. Hmm. Dan akhirnya ya udah dia main ke, saya main ke kosannya dia, Emang umur berapa dosennya? usia 40-an. Oh. Saya main ke kosannya dia, awal mula ngobrol-ngobrol biasa, kita makan bareng. Suasana waktu itu lagi turun hujan ya kan. Mm-mm. Terus? Dia rangkul-rangkul saya dan Masa rangkul lu nggak ngomong-ngomong, lah main rangkul aja gitu? awal mulanya ngomong dia dingin lah, suasananya dingin banget katanya. Kamu peluk aku dong katanya kan. Hmm. Memanggilnya aku kamu. Iya, awal mula mah nggak kayak gitu mbak. Hmm. Terus? Ya akhirnya terjadilah seperti itu. Dia minta buka bajunya lah, buka celananya lah. Saya Terus juga kaget kan. kamu nggak ngerasa di antara semua murid kenapa dia milih kamu gitu? Iya Nggak bertanya? saya sempat berpikir seperti itu ya kan. Saya nanya sama dia, Mm-mm. kok kenapa saya bu yang untuk jadi asistennya ibu, saya bilang. Mm-mm. Ya kenapa emang ya kan ini hak saya mau nyama kamu katanya, nggak mau sama yang lain. Ya udah Hmm. saya nggak bisa untuk ngelak ya kan. Ya, itu Mm-mm. dosen saya harus nurut. Hmm. Ya udah, akhirnya saya ikutin ya kan. Dan ternyata malah terjadi seperti itu. Abis itu kamu diem aja, pasrah gitu. Gimana dong? Pasrah gimana mbak ya, emang kebetulan dia, ya istilah kata kalau sebagai laki-laki ya, kepunyaannya dia itu tuh masih enak. Hmm. Seperti anak-anak gadis yang lain lah yang masih perawan gitu mbak. Hmm. Hmm. Nah terus jadi hubungannya udah bukan dosen sama murid dong. Iya Jadi seperti itu. hubungannya jadi kayak udah kayak suami istri. Iya. Terus tuh di kampus gimana? Kalau di depan teman-teman saya tuh seperti biasa aja, kayak dosen sama mahasiswa gitu. Hmm. Nggak pernah kamu bocor sama teman-teman lain cerita-cerita gitu? Sampai saat ini sih belum mbak. Hmm. Jadi kayak rahasia Hmm. antara Soal, berdua iya gitu. hubungan saya sama dia ya. Mana tahu dia nanti juga berhubungan dengan yang lainnya. Kamu aja nggak tahu Ya misalnya. itu sih saling percaya aja lah kita. Terus dari situ di kelas biasa aja nggak ada yang berubah. Biasa aja. Sama anak-anak yang lain juga biasa aja. Cuma kalau setelah selesai mata kuliah, dengan kadang minta anterin, kayak misalnya kayak minta anterin belanja keluar gitu. Dan saya kan parkir mobil selalu di bawah kampus tuh kayak ada pohon besar gitu kan. Tempatnya emang sepi di situ. Kamu kampusnya daerah mana? Daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jurusan apaan? Emang boleh mbak nyebut Jurusan jurusan nggak di sini? apa-apa, yang kuliah banyak kok, bukan kamu doang. Ih, GR deh. Jurusan apa? Broadcasting sih. Broadcasting. Jakarta Selatannya daerah mana? Jagakarsa sih itu. Oh, Jagakarsa. Broadcasting. Pinggir jalan. Iya, yang dekat flyover. Dekat flyover. Oh, deket tol. Ah, ah. Oh, di Pokoknya nggak situ. bisa disebutin lah ya, nama kampusnya nggak enak ya. Oh, gitu. Di situ. Nah, terus abis itu kalau misalnya dia ketahuan sama yang lain, kamu cemburu nggak? Ya, kalau sampai terjadi seperti itu ya pasti saya cemburu mbak. Tapi kan nggak ada ini, nggak ada status. Emang kamu pacaran sama dia? Ya cuma kan gimana ya, namanya saya yang merawanin masa. Emang pasti perawan. Pasti lah mbak, orang pas saya masukin aja dia masih berdarah mbak. Hmm, gitu. Jadi disclaimer ya, ini 18 plus tapi kita mengedukasi. Nah, sampai sini edukasinya adalah ya bahwa semua itu bisa bisa terjadi gitu ya. Kayak
dosen, antara murid dengan dosen, antara apa segala macam karena pertemuan itu tersebut. Nah, kita harus bisa jaga-jaga diri karena apa? Ketika kita berdua, yang ketiganya pasti akan ada syaiton godaan-godaan gitu loh. Kan itu kan waktu berdua ya lagi jadi kayak asdos gitu kan. Lagi kayak ngerjain sesuatu terus dia ngajakin ke kosan kayak gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya terlepas kita cewek atau cowok ya, dosen misalnya orang lain ya kalau udah ngajakin kayak ke kosan gitu, kayak ke kontrakannya dia, kayak ke rumah pribadinya dia, itu sih menurut aku sih kayak kitanya harus waspada gitu loh. Terlepas dari yang ngajak cewek, kalau kamu kan yang ngajaknya cewek. Tapi kalau kita sebagai cewek diajak sama cowok, ke kosan gue yuk, ke kontrakan gue yuk. Nah itu patut hati-hati. Itu sih. Terus berapa lama kamu berhubungan sama dia? Sampai saya lulus kemarin kuliah adalah 2 tahunan, Mbak. 2 tahunan, 2 lama tahunan. juga dong. Iya. Terus selama ini timbal baliknya apa? Misalnya kayak berarti kamu nilai dibantu dong sama dia. Alhamdulillah. Berarti kamu nggak murni dong kalau kayak gitu. Tugas nilainya A, padahal nggak ngerjain gitu. Gitu nggak? Iya, seperti itu lah, Mbak. Bahkan teman-teman saya aja sampai sirik sama saya. Berarti udah jadi rahasia umum dong. Kamu pacaran sama dia. Tapi untuk rahasia pribadi seperti itu teman-teman saya nggak ada yang tahu, Mbak. Oh, jadi taunya pokoknya kamu nilai gede, bagus Nilai gede aja. aja ya. Kadang-kadang dia cerita sama teman saya bahwa si saya ini ya otaknya emang Encer. encer lah gitu, jenius lah ya kan. Makanya kamu jangan sirik sama saya, kata teman-teman saya dibilang gitu sama dia. Oh gitu. Jadi dibelain lah ya sama Dibelain, si ya. dosennya itu. Terus kamu nggak pernah kayak ngasih sama dia, walaupun kayak kamu sebagai mahasiswa gitu, tapi kamu kayak ngejajanin dia, ngebeliin apa gitu, nggak pernah. Paling kayak makan aja sih, Mbak. Kayak makan. Terus kayak kencannya nongkrong. gimana tuh? Maksudnya pergi makan, nonton gitu. Iya, paling Kayak orang seperti itu. pacaran dong berarti Iya. ya. Wajar orang pacaran gitu ya. Paling kalau dia lagi kepengen kayak gitu, saya nyewa hotel paling, Mbak. Kamu yang bayar. Saya yang bayar. Nonton kamu yang bayar. Saya yang bayar. Bensin apa? Iya. Emang kamu kerja? Enggak sih, Mbak. Berarti dari uang saku gitu ya? Iya, uang saku. Gitu. Pernah ketemu sama temen kampus apa temen dosen lagi di jalan, Waktu si itu pernah itu gitu. sama teman saya. Mm-mm. Sampai dia kaget, lu kok bisa sama si ibu katanya kan. Ya kebetulan gue ketemu di jalan, dia minta bareng pulang, ya udah gue ajak ya kan. Kasian gak ada kendaraan, udah malam saya bilang. Oh yang bener kan kendaraan banyak di Jakarta, nggak mungkin banget. Iya, peres loh. Terus? Ya udah sampai mereka curiga ya kan. Udah lu nggak usah ada rasa-rasa curiga sama gue, saya bilang. Sampai mereka ya mungkin ya udahlah terserah dah urusan mereka mungkin kayak gitu kali. Kan di kampus kalau satu mulut satu mata tahu itu satu kampus tahu tuh biasanya Iya, gitu kan. iya. Papan pengumuman kayak tembok berbicara gitu. Lu nggak digosipin tuh pas setelah kejadian itu lu masuk kampus nggak kayak merasa ada yang aneh pandangan orang terhadap lo gitu. Waktu itu temen cewek sih, Gimana? sempet kayak curiga. Mm-mm. Nanya sama saya, Mm-mm. sebenarnya lu ada hubungan ya sama si ibu itu katanya. Mm-mm. Hubungan apaan? Gue curiga anak-anak mahasiswa yang lain nilainya biasa-biasa aja, kok lu lebih tinggi dari yang lain katanya kan. Heeh. Karena lu Saya nggak nggak kelihatan pinter sih. Jadi orang curiga, coba lu kalau pinter. Orang nggak nanya gitu. Lu aja apa ya, jarang masuk juga kan lu. Tapi di setiap ada pelajaran dia lu setiap itu masuk mulu katanya. Jadi lu masuknya di pelajaran dia doang. Lu bener-bener mencirikan banget ya. Iya. Terus lu jawab apa? Itu sih perasaan lu aja kali. Emang gua setiap pelajaran dia kan emang otak gua jenius sama pelajaran dia, saya bilang Emang gitu dia aja. pelajaran apaan? Itu sih kayak Mata kuliah apaan? kameramen gitu, Mbak. Oh, dosen Dosen praktek. praktek. Oh, cewek tapi dia megang kamera Iya, ya? kamera. Tomboy nggak? Enggak sih, dia feminim. Oh, tapi megang kamera. Oke, cakep. Cakep. Terus kenapa nggak lo kayak apa ya? Kan biasanya udah usia cewek itu, dosen itu udah 40 dan belum menikah, nggak lo ngajakin nikah? Dia sempet ngomong waktu itu bahwa katanya dia telat ya kan. Telat datang bulan. Dia minta nikahin sama saya. Ya udah saya cek
ke dokter bareng-bareng. Mm-mm. Ternyata yang dia lagi nggak isi. Oh, Cuma jadi dia cuma telat telat doang. doang. Terus emang kalau telat lu mau nikahin? Ya mau nggak mau saya nikahin. Oh, bertanggung Iya. jawab gitu. Nah, terus kenapa nggak dinikahin aja kalau emang katanya cakep? Lu kan dosen. Lu punya istri dosen, ya kan? Bisa cari duit sendiri. Kenapa nggak dinikahin? Ya pas saya udah lulus kuliah, Mm-mm. dia dapat pasangan baru mbak. Kok bisa? Ya mungkin karena udah lost contact lagi ya, setelah lulus itu Jadi sama cinlok saya. di situ doang Iya, ya? Dia pasangannya mahasiswa juga? enggak, sesama dosen gitu loh. Oh, kenal? Siapanya? Saya Oh, nggak kenal. kenal. Kok nggak Saya kenal? dosen baru, dosen Oh, baru karena masuk situ. karena lu udah keluar Udah ya. keluar. Ada dosen baru. Iya. Itu tahu dari siapa? Ada info lah temen yang ngasih tahu waktu itu. Gimana tuh? Teman bilangnya. Itu lu gak diundang sama si ibu, dia kan rencana mau merit katanya. Emang orang mana calonnya? Itu dosen juga kok, dosen baru yang di kampus kita katanya. Oh, Gitu. dosennya dosen apa? Jurusan penyutradaraan lah dia. Oh, cocok dong, sebidang. Iya, Terus hati lu gimana? Hancur. sempat nggak terima juga sih mbak. Cuma gimana lagi kan, Tapi pada saat itu posisi lost contact. lost contact itu. Oh, kan tahu kosannya, kenapa nggak disamperin? Waktu itu saya lagi ngincer cewek yang lain mbak. Lah, samanya dong kayak gitu mah. Jadi nggak serius ya antara Iya. lu dan dia ya. Istilahnya berarti pacaran hanya karena satu kampus gitu ya. Nah, terus cewek yang lo kejar ini? Untuk saat ini sih belum sempet dapet mbak. Dia susah banget saya dapetin. Kasian deh. Jadi dia nggak mau kali ya sama lu ya? Yang nggak tahu juga. Tapi sih saya bersikeras Oke. untuk dapetin dia sih mbak. Nah, Sampai berarti saat pada ini. saat lo tahu kabar menikah, tidak menghubungi, tidak mengkonfirmasi, biasa aja, cuek aja, atau lu nggak datang, malah lu datang ke pernikahannya, diundang nggak? Biasa aja sih, udah biarin aja lah. Udah gituin aja mas. Cuk tahu aja ya, Yang penting kan saya udah merawanin dia kan. bangga, Ya suatu kebanggaan juga sih bakal bagi laki-laki. sombong amat. Oke, terus setelah lu deketin cewek yang lu bilang gak dapet, akhirnya, Akhirnya gini, ini cewek yang saya incer nih belum sempat saya dapetin. Ini malah kenapa teman saya ini kan punya pacar. Malah pacarnya ini yang respon saya mbak. temennya gimana sih? Pacarnya teman saya ini yang respon saya. Saya punya teman saya punya pacar. Pacarnya itu yang respon saya malah. Oh, jadi temen lu cowok, Oh, punya punya pacar. pacar cewek. Nah, pacarnya temen lu malah ngerespon lu dalam arti lu GR nggak? Awal mula sih nggak GR biasa aja ya. Tapi kenapa? Emang responnya dalam bentuk apa? Kan kayak kita sama tukang kurir juga nih, Mbak ada paket. Oh iya, gitu kan gue juga respon. Nah, masa GR kayak gitu? Ya gitu Terus mbak. emang dia ngeresponnya apa? Silakan diminum sambil minum. Yang bikin lo merasa dia ngerespon itu emang kata-kata apa yang Di setiap misal saya di rumah dia sering WA terus kayak belum makan dia ngomong jangan sampai nggak makan. emang tukeran nomor? Kan Kan dia itu sempat pacarnya temen lo, kok lo tukeran nomor sih? awal mula dia nyari teman saya kan lagi main sama saya kan Hmm. Dia dapat nomor lo dari mana? dari teman saya ini. Dia ngasih nomor minta. saya, dia minta. Ntar kalau kenapa-napa lu misal lagi pergi sama maksudnya saya, gue minta nomornya ya. Ntar misalnya gue nanya sama dia, ya udah dikasih tuh sama teman saya. Akhirnya di situ dapatnya. Nanyain tuh dia. Nanya. Cici. Gimana awal ngechatnya? Misalnya saya habis main nih, Mm-mm. kayak dia sama ceweknya, saya masih sendiri, kayak nongkrong di kafe gitu. Ya udah kan saya pulang kan habis dari kafe tuh. Dia ngechat, hati-hati di jalan kayak gitu. Kalau udah nyampe rumah, kabarin aku ya kalau udah nyampe. Lah, kok gitu? Kan saya Padahal sempet nggak bingung, pernah ngobrol sebelumnya. Ngobrol biasa-biasa aja, sekedarnya aja gitu. Terus Biasanya sempet kaget kok, enak dia udah punya. salah sambung kali gitu, lo nggak Iya, gituin? saya bilang, lu nggak salah kirim WA nih. Enggak, emang ini buat kamu katanya. Nah terus Kaget juga saya. lu nggak nanya, itu pacar lu gimana tuh kalau tahu? Iya makanya, gue nggak enak dong sama temen gue sendiri. Ntar kalau dia tahu bisa ribut gue sama dia kan, nggak enak gue. Terus? Udah tenang aja katanya. Kan dia nggak tahu